Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga, praktikum yang ketiga, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, pada praktikum yang ketiga ini akan diberikan beberapa kasus ya, ada 5 kasus ya. Jadi kasus 1, kasus 2 itu untuk membuat program, kasus 3 tebak output, kasus 4 studi kasus, dan kasus 5 juga studi kasus. Nah, di sini saya hanya memberikan sedikit tutorial ya, mungkin tidak secara gamblang ya. Bagi yang kesulitan melakukan praktikum di rumah, harapannya dengan video ini Anda bisa mencoba ya, mendapatkan pencerahan dan jangan patah semangat jika Anda masih kesulitan ya, terus belajar dan terus mencoba. Nah, untuk kasus 1 ya di sini ya ada kalian diminta untuk membuat program untuk memasukkan 2 bilangan integer yaitu A dan B ya. Program ini akan membandingkan bilangan A dan B untuk menghasilkan bilangan terkecil. Saya kira ini sudah cukup mudah ya. Di sini kita bisa buat dalam satu file saja ya, karena ini dibuat dalam satu file. Kita bisa coba ya, ketik ya. Di sini saya sudah siapkan, saya bikin fungsi ya, fungsinya min2 namanya. Min2 itu untuk membandingkan nilai terkecil antara dua buah bilangan. Untuk membandingkan pastinya mudah ya, kita tinggal gunakan pembandingan ya, kondisional aja, if ya, A lebih besar dari B boleh ya, atau mau dibikin A lebih besar sama dengan B juga boleh. Ini sama aja ya, opsional ya. Saya harapkan kalian bisa bereksplor lagi seperti dari video ini ya, tidak harus codingnya sama persis dengan ini ya, karena tentunya ini hanya sebagai membantu Anda untuk praktikum di rumah saja ya. Ini untuk perbandingan A lebih besar dari B ya, berarti kita bisa gunakan kalau mau pakai return ya return saja. Kalau mau pakai print itu juga boleh ya. Jadi kita bisa gunakan return A seperti ini. Lalu di bawahnya ini kita kasih else ya, pasti yang lebih kecil kalau tidak A ya, return B ya. Jadi seperti ini ya. Lalu karena kita lihat lagi ya, kita lihat pada bagian ini ya, ada tampilannya masukkan bilangan A, berarti di situ ada sebuah inputan ya. Berarti kita bisa gunakan ya, di sini kita membuat inputan print ya, masukkan bilangan A ya, seperti ini. Jangan lupa agar bisa di samping ya, ini kan biar bisa di samping seperti ini, kita berikan n ya, n sama dengan seperti ini ya, n. Lalu jangan lupa tambahkan input ya, input ya. Jangan lupa karena inputan itu pasti jadi string, kita tambahkan konversi menjadi integer ya, int. Berarti di sini ada int input ya, sorry, di sini ada int input kebalik ya, berarti int input kurang lebih seperti ini ya. Jangan lupa ini dimasukkan ke variabel, berarti kita bisa masukkan variabel A sama dengan int input ya. Tadi terbalik ya, harusnya input dulu ya. Kalau seperti ini berarti input dulu lalu diubah ke integer. Kita bikin satu lagi ya, bisa di copy dari sini, masukkan B ya. Di sini kita tambahkan B seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini kita tambahkan satu variabel penampung ya, karena di sini ada return-nya ya. Dia berarti akan memanggil fungsi min2 A, B ya kan. A, B dibandingkan akan
returnkan. Ya, di returnkan. Sekarang kita akan cetak ya, print ya, bilangan terkecil. Nah, ini agak, kalau Anda ingin menuliskan ini ya, bilangan terkecil adalah bilangan A, ini akan agak kesulitan jika Anda menggunakan return. Ya, kalau Anda menggunakan return, Anda cuman bisa seperti ini ya, bilangan terkecil, koma, min. Ini aja. Karena di sini kita butuh A ya, kita butuh menampilkan A atau B. Ya, kita coba dulu codingnya ya. Kita coba dulu codingnya, kita jalankan. Seperti ini. Masukkan A 10 misalnya, masukkan B 20, hasilnya bilangan terkecil. Oh, salah ya. Salah, ini nganunya terbalik. Nah, harusnya lebih kecil sama dengan ya. Nah, ini enggak apa-apa ya, ini sedikit koreksi. Jadi itu tadi adalah error logika. Jadi kemarin kalau ada pertanyaan error logika itu seperti apa, yang terkecil kok 20, berarti tadi itu adalah error logika ya. Nah, ini kita ulangi lagi, kasus 1, 10, 20, yang terkecil adalah 10. Sudah betul ya sekarang. Nah, sekarang ya kita bisa tambahkan juga ya, bisa tambahkan juga biar bisa menampilkan huruf A. Mungkin ada baiknya kita tidak perlu menggunakan return ya, tapi kita bisa taruh di sini. Ya, printnya kita pindah ke sini. Ya, sudah tidak min lagi, tapi di sini A. Ya, ini kita tambahkan A. Terus outputnya yang diminta adalah yaitu, berarti kita tambahkan dengan yaitu. Seperti ini ya, mungkin lebih baik nah mencetak seperti ini. Jadi kapan Anda menggunakan return dan kapan menggunakan print, jadi bisa tahu ya. B. Ya, berarti di sini kita tidak perlu menggunakan min sama dengan, karena tidak ada returnnya, kita hapus. Nah, cukup panggil saja min 2 seperti ini. Ya, lalu kita jalankan. 10, 20. Bilangan yang terkecil A yaitu 10. Jadi seperti itu ya. Jadi kita gunakan print saja, tidak menggunakan return. Itu untuk kasus yang ini ya. Yang berikutnya kita gunakan ada kasus yang kedua, yaitu modifikasi dari program K1 ya. Untuk menambahkan bilangan C ya. Jadi program akan membandingkan antara ketiganya A, B, dan C dengan ketentuan sebagai berikut. Ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Gunakan fungsi ya yang dibuat pada kasus 1 untuk membandingkan ketiga bilangan. Jadi hasil dari perbandingan A dan B kemudian dibandingkan dengan C. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah kasus lagi ya. Outputnya harus seperti ini atau tidak ya. Kita buat output yang mudah-mudahan dulu aja ya. Berarti saya akan membuat file baru. Ya, copy aja dulu, nanti kita modifikasi. Ya. Di sini ada devmin 3. Ya, berarti ya, devmin 3 atau ini devmin 2 saja. Kita namakan kasus 2 dulu, kasus 2.py. Ya, ini biarkan devmin 2. Berarti di sini karena kita lihat ya, kita lihat lagi fungsinya di sini. Di sini ada min 2 lagi. Ya, kalau seperti ini tidak bisa kita mencetak. Ya, tidak bisa kita mencetak. Kita wajib menggunakan return. Ya, kita wajib menggunakan return. Berarti di sini kita gunakan return saja.
return A, di sini return B. Ya. Lalu kita gunakan seperti ini ya, function min3 ya. Ini function min3, ini algoritmanya min2 ya, min2. Ini seharusnya kita gunakan ya, ini. Nah, ini kita tambahkan fungsi min3. Def min3. Def min3. Di sini ada A, B, dan C. Ya. Berarti algoritmanya hanya seperti ini saja. Ya, min2. Memanggil min2 seperti ini ya. Berarti kita cukup gunakan return saja. Ya. Ini return berarti. Return. Ini minnya dikecilin. Ya, sesuai dengan fungsinya. Ini min juga. Nah, jadi di sini ada dua fungsi ya, min3 dan min2. Ya. Lalu ya kita tambahkan di sini ada bilangan C berarti ya, bilangan C. Ya, bilangan C, ini bilangan C. Berarti kita bisa panggil ya. Panggil bukan min2 lagi, tapi min3. Min3 A, B, dan C. Ya. Kita masukkan ke dalam variabel min. Baru kita cetak. Print. Bilangan terkecil adalah misalnya seperti ini. Koma min. Seperti ini ya. Kita uji cobakan untuk yang kasus yang kedua. Seperti ini, masukkan bilangan A 10, bilangan B 20, bilangan C 30. Bilangan terkecil adalah 10. Ya, jadi hanya seperti ini aja ya, cukup seperti ini aja ya. Jadi sudah betul ya, kita gunakan, kita coba lagi misalnya A-nya yang 30, B-nya 20, C-nya 10. Hasilnya juga bilangan terkecil adalah 10. Nah, mungkin kalau Anda masih belum paham ya, dapat dilihat di sini ya, di min2 dulu. Jadi kalau kita lihat ada kurung-kurung seperti ini ya. Ada kurung-kurung seperti ini yang dikerjakan yang dalam dulu. Nah, mungkin kalau Anda masih belum paham lagi, saya jelaskan dari line 10 ya. Line 10 ini kan masih inputan ya, inputan A, B, dan C. Lalu min3. Min3 akan memanggil fungsi dari min3 ya dengan parameter ABC. Parameter ABC ditangkap ya. A, B, dan C. Nah, dari fungsi min3 ini akan memanggil fungsi min2 ya. Jadi min2 ini A, B ya akan masuk ke min2, lalu dicek dulu mana yang lebih kecil. Setelah didapat mana yang lebih kecil, ya hasilnya akan kembali ke sini. Ya, berarti kan kita tidak tahu ya apakah yang terkecil A atau B. Selanjutnya kita bandingkan hasil yang lebih kecil dengan C. Ya, dengan fungsi min2 lagi. Ya, jadi variabel A itu hasil perbandingan A dan B. Variabel B akan menangkap variabel C. Dan ini di-returnkan hasilnya, lalu return lagi, kembali ke line 16, lalu akan dicetak bilangan terkecil. Nah, yang jadi masalah, ya mungkin bagaimana jika Anda ingin menampilkan bilangan A, bilangan B, bilangan C seperti pada kasus 1. Ya, bilangan A yaitu apa, bilangan B yaitu apa, bilangan C yaitu apa. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, coba nanti kalian coba pikirkan sendiri untuk hal tersebut ya. Lalu yang berikutnya ya kita lihat pada kasus yang ke-3 ya, tebak output. Untuk
kasus yang ketiga ini saya kira sudah saya bahas pada video yang sebelumnya, pada praktikum yang kedua ya, ada prosedur VU. Di sini sudah saya bahas. Nanti coba Anda bisa cek lagi ya. Anda bisa cek lagi ya. Ini perbedaannya di mana ya. Kalian bisa cek ya. Apa sih bedanya? Ya, apa sih bedanya? Lalu nanti kalian pelajari sendiri ya. Untuk yang kasus 3 ya, saya kira sudah jelas, saya sudah jelaskan. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan apa output dari prosedur di atas jika dipanggil main.py. Jelaskan prosedur VU. Jadi ini ada dua fungsi, dua file ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video praktikum yang kedua. Nah, yang berikutnya adalah kasus yang keempat. Ya, kasus yang keempat ini adalah studi kasus ya. Di mana definisinya sebuah fungsi yang terdiri dari operasi dua bilangan untuk menerapkan operasi hitung dasar. Ya, jadi di sini ada beberapa fungsi yaitu jumlah ya, untuk menghasilkan penjumlahan dua bilangan, nanti hasilnya integer, kurang itu juga integer, kali integer, dan bagi itu float ya. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat program di bawah ini dengan ketentuan file berikut ya. Jadi program yang dibuat adalah dua file sesuai dengan template yang telah dipelajari. Template-nya itu sudah ada di video yang sebelumnya ya. Jadi Anda bisa melihat template-templatenya ya. Jadi mungkin di sini saya akan berikan sebuah gambaran coding mungkin dengan satu file agar nanti kalian bisa mengubahnya menjadi dua file ya. Jadi di sini saya memberikan gambaran berupa satu file saja. Nanti tugas Anda adalah mengubah menjadi dua file. Nah, di sini ya saya berikan contoh kasus ya, contoh penjawaban dari kasus yang keempat. Nanti kalian bisa explore lagi ya. Berarti di sini ada 4 fungsi ya, def tambah ya, tambah A, B seperti ini ya. Saya deklarasikan 4 fungsi dulu aja di sini ya, tambah seperti ini, tinggal kita ganti kurang, kali, bagi ya. Untuk tambah berarti kita cuma tambahkan return seperti ini ya, return A plus B. Lalu yang kedua return A minus B. Yang ketiga return A kali B. Ya, ini tidak perlu pakai titik koma ya. Seperti ini. Lalu yang keempat return A bagi B. Nah, berikutnya ya, kita tinggal panggil saja ya, panggil saja di sini, tapi mungkin butuh inputannya. Ya, di sini butuh inputan saja, kita bikin saja. Bikin semacam inputan dari user, jadi dia maunya apa, tambah, kurang, kali, atau bagi ya. Berarti kita bisa bikin print. Nah, biar cepat kita copy aja dari sini seperti ini. Nah, kalau Anda ingin membuatnya bisa terus berulang ya, kita bisa tambahkan while seperti ini. While x tidak sama dengan 0 misalnya ya. Saya berikan seperti ini ya. Lalu saya akan berikan kondisi di sini. If ya. Di sini sebelum if saya tambahkan dulu print
tekan 1 untuk tambah misalnya ya. Tekan 1 untuk tambah. Lalu tambahkan lagi misalnya seperti ini. Tekan 2 untuk kurang. Tekan 3 untuk kali. Tekan 4 untuk bagi. Nah, lalu tambahkan lagi, masukkan pilihan Anda. Ya. Tambahkan di sini kita tambahkan N. Ya, masukkan pilihan Anda. Ya. X ya, jadi ini untuk looping ya. X. Ini tambahkan juga 0 ya. Tekan 0 untuk exit. Ya. Nah, di sini mungkin kita berikan tanda petik seperti ini boleh ya, karena inputan itu pasti berupa string. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan konversi. Ini tambahkan input ya. Seperti ini. Lalu kita berikan opsi ya, kita berikan kondisi if x ya sama dengan 1 ya, berarti kita panggil tambah A, B. Elif x sama dengan 2 kurang A, B. Elif lagi x sama dengan 3 kali A, B. Elif lagi x sama dengan 4 ya bagi A, B. Ya, seperti ini. Kita bisa tambahkan print ya, kurang print ya. Cetak aja hasilnya, nanti tinggal ditambahkan. Atau ya gini aja enggak apa-apa ya. Nanti banyak opsi sih sebetulnya di sini. Kita tambahkan print atau ngeprintnya di bawah 1 juga boleh. Di sini kita taruh ya. Lalu di sini elif x sama dengan 0, maka break ya, break seperti ini ya. Lalu kita bisakan tambahkan juga else print opsi salah ya, atau biarin aja lah di sini ya. Kita masukkan else saja lah, masukkan else saja, else gini aja ya. Nah, atau di sini tekan apapun. Nah, ini aja, tekan apapun selain opsi di atas untuk exit. Ya, kita tambahkan break. Nah, lalu kalau sudah kita coba ya, kita coba dulu ini. Saya jalankan. Untuk kasus 4.py. Ya, kita jalankan di sini. Kasus 4 ya. Oh, ini masih ada error, if-nya masih kurang titik 2 titik 2 titik 2
titik 2 ya, seperti ini. Nah, masih ada error lagi, X is not defined, kita tambahkan. Nah, seperti biasa ya, karena ini X harus didefinisikan X, atau kita gunakan do saja ya. Tambahkan di sini adalah while. Seperti ini. Do-nya mungkin tidak. Nah, tadi do-nya error ya. Tadi saya cukup kilaf ya. Di Python itu tidak ada while do. Ya, jadi kita bisa gunakan while true saja ya. Di sini lebih enak kita berikan while true. Ya. Memang di dalam beberapa bahasa pemrograman itu, khususnya di Python, ada hal yang berbeda ya. Di Python juga tidak ada switch case ya, tidak ada do while ya. Mungkin kalau Anda belajar bahasa pemrograman lain pernah tahu do. Nah, di sini kita lebih baik menggunakan while true saja ya. Ketika kita coba gunakan while true ya, saya save, lalu saya jalankan ya. Ini ya, untuk masukkan bilangan A 5, masukkan bilangan B 6, lalu saya mau melakukan penambahan ya, masukkan pilihan Anda, maka hasilnya adalah 11 ya, gitu ya. Lalu kita coba tambahkan lagi, masukkan bilangan A O1, lalu bilangan B 9, kita lakukan pengurangan misalnya minus 8 ya, masukkan bilangan A lagi 8, bilangan B2 lakukan kali, hasilnya 16 ya. Lalu untuk bagi ya, kita coba bilangan A 6, bilangan B5, hasilnya 1,2, dan tekan apapun untuk exit, tekan 0, sorry ya, belum ada. Di sini suruh memasukkan bilangan lagi ya, masukkan 5, masukkan 6. Nah, ini seandainya saya mau tekan 0, maka dia akan keluar. Nah, kelihatannya tadi ada sedikit bug ya. Ya, ada sedikit bug. Jadi ketika setelah selesai melakukan perhitungan ya, setelah selesai melakukan perhitungan, alangkah baiknya jika diberikan sebuah pertanyaan ya, mau lanjut lagi atau tidak ya. Nah, mungkin Anda bisa lakukan modifikasi terhadap coding ini ya. Mungkin caranya mungkin seperti ini ya, printnya ini bisa dihapus ya, printnya bisa dihapus. Lalu kita bisa membuat fungsi lagi ya, fungsi def menu ya, seperti ini. Kita pindahkan print ini ke dalam menu seperti ini. Lalu kita panggil menu ya, jadi menu akan menggantikan ini ya. Lalu di sini ada else ya, else. Di bagian else mungkin kita bisa tambahkan juga ya, print ya, masukkan salah ya, opsi atau opsi salah, opsi salah seperti ini ya. Lalu kita bisa panggil menunya lagi seperti ini gitu ya. Lalu ya, selanjutnya setelah ini else-nya sudah betul, kita bisa berikan pertanyaan ya, berikan pertanyaan print ingin menghitung lagi seperti ini ya. Tulis saja tekan Y jika setuju ya, tekan Y jika setuju.
Lalu kita bisa tambahkan if, ya. Kita berikan inputan lagi ya, x sama dengan input. Jadi kita bisa gunakan x seperti ini lagi, sama dengan input. If x sama dengan y, maka kita berikan menu. Kita berikan mungkin tidak y ya. Ingin menghitung lagi, tekan y jika setuju ya. Jadi if x tidak sama dengan y, ya, if x tidak sama dengan y, maka kita berikan exit ya, break ya, seperti ini. Jadi jika tidak setuju maka kita berikan exit ya. Jadi kita coba jalankan ya. Itu codingnya. Masukkan bilangan A 4, masukkan bilangan B 6, masukkan pilihan Anda 3. Di sini ada masukkan bilangan A lagi ya. Dia memilih masukkan bilangan A lagi. Kita lihat ini. Oh, ternyata ada kesalahan di sini, indentasi yang ada di sini nih. Well menu, dia manggil menu, well-nya sebentar, dia manggil menu. Ini masukkan bilangan, kita coba lagi dulu ya. 5. Ini tekan, kalau kita tekan sembarang dia masuk ke else. Nah, ini kelihatannya ada yang salah ini. Kita cek lagi ya, kita cek lagi, kita save ya, kita coba cek ulang. Masukkan bilangan A5, masukkan bilangan B4, pilihan Anda 7, opsi salah ya. Lalu di sini dia akan muncul apakah Anda ingin melakukan perhitungan. Jika Y maka setuju ya. Di sini masukkan bilangan A lagi 8, masukkan bilangan B 9 ya, lalu masukkan pilihan Anda, kita kalikan 3 ya. Ingin menghitung lagi, tidak, tekan enter atau tekan apa sembarang, enter, maka dia akan keluar ya. Kita coba ulang lagi ya, satu kali lagi, kita debak. 9 di sini 8, kita lakukan penambahan 1, ingin menghitung lagi Y, masukkan bilangan A5, bilangan B6, lakukan pengurangan 2, minus 1, Y lagi ya, masukkan bilangan A6, bilangan B7, melakukan perkalian, hasilnya 42. Tidak setuju, kita tulis N atau tekan sembarang, dia bisa keluar ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa kalian coba lagi untuk yang kasus 4 untuk memberikan manipulasi seperti ini. Nah, jangan lupa Anda bisa pisahkan ya coding ini ya ke dalam 2 file, mylib dan main.py. Nah, yang berikutnya adalah kasus yang kelima ya. Kasus yang kelima, pada kasus metrik dan ruang vektor ya, seandainya kita memiliki satu matriks map ya dengan dimensi n kali m, kemudian terdapat skalar k, buatlah program Python untuk perkalian metrik dan skalar ya. Jadi catatannya, metrik bisa dibuat sendiri dengan nested list seperti berikut ini. Jadi mapnya seperti ini. Dan skalar adalah variabel integer biasa. Ya, variabel integer biasa. Kita akan lakukan perkalian metrik
dan skalar. Nah, kita coba kita bikin programnya karena ini dalam satu file saja. Ya, kita bisa copy mungkin math-nya. Ya, kita bikin seperti ini ya. Math sama dengan seperti ini. Lalu skalar itu berupa variabel biasa ya. Atau kita bisa masukkan skalar pakai print ya, pakai input ya nanti. Masukkan skalar. Ini koma n sama dengan petik seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kita tambahkan input ya. Skalarnya sama dengan S ya. S sama dengan input seperti ini. Jangan lupa tambahkan integer seperti ini ya. Oke, jangan lupa di save. Kasus 5.py. Nah, tentunya kita perlu melakukan looping ya. For ya. Kita bisa gunakan i in range len math ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan for j in range len math yang ke 0. Jadi ini fungsinya, ini untuk baris ya. Jadi ini untuk baris dan ini untuk kolom. Nah, jangan lupa kita tambahkan math hasil sama dengan 0 ya. 0 dikali len math. Seperti ini ya. Tambahkan ini jangan lupa. Lalu di bawah sini kita juga perlu tambahkan math hasil yang ke-1 ya, math hasil yang ke i ya, yang ke i sama dengan len math yang ke 0. Lalu jangan lupa di sini ditambahkan ya, untuk perkaliannya berarti kita bisa gunakan ya math hasil i j sama dengan math i j dikali skalar ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa coba kompilasi dan jalankan. Masukkan skalarnya 2, hasilnya kurang lebih seperti ini. Demikian untuk kasus yang kelima. Silahkan nanti Anda bisa coba ya untuk codingnya. Silahkan nanti bisa dicoba. Selamat belajar dan tetap semangat.